Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita dapat bersekutu dalam ibadah doa hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati menghadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara, dengarlah nas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita, mari kita menaikkan pujian pengagungan kita kepadanya. Ya, dialah Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Tanpamu kami binasa. Tanpamu kami menjalani hidup dengan sia-sia, dan tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami dapat mengenalmu dan mendapatkan anugerah untuk bersekutu denganmu. Bahkan saat ini, ketika kami bersekutu sebagai saudara seiman melalui ibadah doa online, kami percaya hadirat-Mu nyata. Maka apapun yang menjadi kondisi kami saat ini ya Tuhan, bawalah kami untuk menyembah-Mu, mendengar suara-Mu, dan berdoa bagi nama-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah ya Tuhan yang menjadi doa dan seru kami. Berkatilah ibadah doa online pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara, telah 6 bulan kita melalui masa pandemik. Dan tidak sedikit di antara kita mengalami dampaknya. Tetapi saudara, bagaimanapun kondisi kita saat ini, satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa Tuhan beserta dengan kita, beserta dengan saya, beserta dengan saudara. Oleh sebab itu, di tengah pergumulan yang bisa saja membuat kita susah, jangan pernah menyerah. Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana dan Dia akan menyatakan kebaikannya indah pada waktunya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tidak menyerah, karena Dia adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, di masa pandemik ini ada pergumulan-pergumulan yang mulai muncul. Yang pertama-tama saya kira adalah masalah relasi. Hubungan suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu. Semua relasi ini diuji dan bisa ada di titik terendah karena konflik-konflik yang muncul di masa pandemik ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita berdoa untuk relasi-relasi yang ada khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Bahkan jikalau ada di antara kita yang mengalami kondisi relasi yang retak, kita berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan pulihkan, Tuhan karuniakan kerendahan hati untuk kita bisa saling mengampuni. Mari bersatu hati kita berdoa untuk relasi di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk relasi-relasi yang Tuhan percayakan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami adalah sekumpulan orang yang tidak sempurna. Dan kami mengalami proses pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, di dalam relasi-relasi itu ada kalanya kami mengalami konflik-konflik yang ada. Tuhan, oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati sekiranya ada di antara umat-Mu yang bergabung di dalam ibadah doa online ini mengalami keretakan, konflik di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk relasi suami istri. Kami berdoa buat relasi orang tua anak. Kami berdoa relasi mertua menantu. Relasi antar saudara. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan memampukan kami untuk berelasi dengan meneladani Kristus. Berelasi dengan kerendahan hati Kristus. Sehingga kami dimampukan untuk saling mengasihi di dalam ketulusan. Dan kami pun dimampukan untuk boleh saling mengampuni. Tuhan, ini tentu tidak mudah. Tetapi kami percaya Roh-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada akhirnya relasi di dalam keluarga sungguh dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saat ini kita juga berdoa untuk ekonomi dan pekerjaan. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Supaya diberikan hikmat untuk mengelola keuangan dan kekuatan untuk terus berjuang di dalam pekerjaannya. Yang kedua kita berdoa untuk jemaat yang mungkin dirumahkan. Bisa jadi itu adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian
yang ikut dalam ibadah online saat ini. Supaya Tuhan boleh mengaruniakan hikmat Tuhan dan kejelian di dalam mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang terakhir kita berdoa juga untuk para pengusaha Kristen yang tidak hanya memikirkan bagaimana usahanya tetap berjalan, tetapi mereka perlu memikirkan nasib karyawan yang puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Mari kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana dalam menjalankan usaha di tengah pandemik ini. Mari bersatu hati kita berdoa bersama, mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang ekonominya terdampak pandemik. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu supaya umat-Mu diberikan hikmat di dalam mengelola keuangan. Bagaimana pengeluaran tetap ada, tetapi pemasukan berkurang luar biasa. Ini tentu bukan kondisi yang mudah. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan di dalam mengelola keuangan mereka. Dan kami pun terus mendoakan supaya mereka tetap berjuang, tidak patah semangat di dalam menjalankan usaha yang saat ini jemaat Tuhan kerjakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk umat-Mu yang mungkin mereka dirumahkan untuk sementara atau mungkin dirumahkan untuk seterusnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka. Berikanlah kepada mereka kejelian, ketelitian untuk melihat kesempatan dan mereka boleh mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan pimpin mereka. Melalui kesempatan ini kami juga berdoa untuk para pengusaha Kristen. Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana usaha tetap berjalan, tetapi mereka memikirkan karyawan-karyawan yang mengikuti mereka ya Tuhan. Ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan karyawan yang mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan juga. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, bijaksana kepada para pengusaha ini. Supaya mereka tetap menjalankan usaha di tengah-tengah kondisi pandemik, kondisi yang tidak mudah ini. Sungguh kami percayakan ya Tuhan, mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengerti segala apa yang kami perlukan. Dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Apapun yang Kau perbuat ya Tuhan, kami yakin tidak ada maksud jahat di sana. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk pendidikan dan kesehatan. Saudara, pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang juga tidak bisa lepas dari dampak pandemik yang saat ini masih berlangsung. Oleh sebab itu, mari kita juga akan mendoakan tenaga medis yang merupakan garda terdepan supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan diberikan hikmat dalam menjalankan tugasnya. Saudara, tentu kita mendengar kabar ada tenaga medis yang menjadi korban, bukan? Oleh sebab itu mari dengan segenap hati sungguh-sungguh kita berdoa supaya Tuhan boleh mengaruniakan perlindungan kepada mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakitnya baik berkaitan dengan COVID ataupun tidak. Yang pasti penanganan masalah kesehatan mesti dilakukan dengan penuh kecermatan supaya tidak salah diagnosa. Dan kita doakan supaya Tuhan boleh memulihkan mereka. Kita juga berdoa untuk tenaga pengajar dalam hal ini para guru dan tentu saja para orang tua. Supaya mereka benar-benar memikirkan cara yang efektif untuk menyampaikan bahan ajar kepada para murid. Doakan juga para murid sendiri yang mungkin diantaranya adalah anak-anak kita. Supaya mereka diberikan semangat, ketekunan, dan daya juang untuk belajar. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa untuk hal-hal ini. Untuk kesehatan dan juga untuk dunia pendidikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini.
Tuhan, mereka telah menjalankan protokol kesehatan di dalam menangani pasien-pasien yang ada. Tetapi ada di antara mereka yang sudah menjadi korban. Oleh sebab itu kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk mereka. Supaya mereka boleh Tuhan lindungi. Mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk boleh mengusahakan kesembuhan bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan kalau ada di antara mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatannya. Mereka sedang berhadapan dengan penyakit di mana mereka harus berjuang supaya mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati mereka jemaat Tuhan. Tuhan tolong setiap langkah tindakan medis yang dilakukan, ada kecermatan dalam mendiagnosa, dan sungguh pada akhirnya Tuhan pakai tindakan-tindakan medis yang ada menjadi alat di tangan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Jangan ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakitnya lemah iman. Tetapi ini menjadi momentum untuk mereka boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Menjadi momentum mereka mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Bapa di surga, kami pun saat ini berdoa untuk dunia pendidikan. Secara khusus untuk tenaga pengajar, yaitu para guru dan tentu saja para orang tua yang berjibaku dengan home based learningnya. Tuhan, kami berdoa supaya mereka benar-benar diberikan hikmat, memikirkan cara yang efektif untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran itu kepada para murid. Dan kami juga berdoa untuk para murid itu sendiri. Dengan cara online ini mereka tetap memiliki semangat di dalam belajar, ketekunan dalam belajar, daya juang untuk belajar. Khususnya anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya setiap murid-murid yang di dalam Kristus, mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui studi mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, kita berdoa untuk gereja kita. Doakan gereja kita untuk persiapan raker gereja yang akan dilakukan. Tuhan kiranya menuntun para pemimpin gereja. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dalam menentukan langkah-langkah pelayanan gereja ke depan. Baik untuk menginjili, memuridkan, atau untuk menggembalakan. Kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan bulan keluarga, supaya saudara ini menjadi momentum pemulihan dan pembinaan keluarga-keluarga, supaya mereka semakin efektif untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk dua hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, waktu terus berjalan. Di tengah-tengah ketidakpastian karena kondisi pandemik ini, maka kami pun gereja Tuhan perlu memikirkan strategi atau langkah-langkah pelayanan yang harus kami lakukan ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para penatua, para diaken. Mereka ya Tuhan berkumpul untuk membicarakan apa yang tepat ya Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan bagi pelayanan yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Tuhan, mohon kemurahan-Mu supaya Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan menolong. Tuhan memberikan hikmat supaya ditentukan langkah-langkah strategis yang bijak untuk mengoptimalkan pelayanan, baik itu penginjilan, pemuridan, ataupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bulan keluarga. Mohon kemurahan Tuhan supaya setiap kegiatan baik yang dilakukan pusat ataupun di lokasi-lokasi sungguh menjadi satu kegiatan yang membawa keluarga-keluarga Kristen dibina, dipulihkan, sehingga keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan menjadi alat yang efektif untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. So, yang terakhir kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Di tengah hiruk pikuk pandemi COVID-19,
ada masalah yang dihadapi oleh bangsa kita yang perlu kita doakan bersama, yaitu masalah toleransi di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu Indonesia memiliki keragaman suku, keragaman agama. Oleh sebab itu mari kita mendoakan pemerintah supaya mereka di tengah-tengah berjuang menghadapi dampak pandemik ini. Kita mendoakan pemerintah supaya mereka tidak lengah untuk tetap mengusahakan dan menjaga hidup toleransi di setiap lapisan masyarakat. Mari kita mendoakan juga untuk orang-orang yang mungkin memiliki niat memecah belah dan mungkin mereka memiliki nilai-nilai yang dianggap diri benar dan mencoba menerapkan di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita doakan supaya mereka pun diubahkan oleh Tuhan dan kita sebagai gereja Tuhan juga benar-benar diberikan hati yang mau mengasihi dan hikmat untuk menyatakan kasih kepada bangsa ini. Mari bersatu hati kita berdoa untuk Indonesia. Bapa di surga, saat ini kami pun berdoa untuk pemerintah negeri ini, baik di pusat ataupun di daerah. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka menyadari panggilan untuk mengusahakan ketenteraman dan keamanan di negeri ini. Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah di tengah-tengah mereka, pemerintah ini, mengusahakan untuk menangani masalah pandemik. Tuhan, oleh sebab itu berikanlah hikmat-Mu, kekuatan-Mu, supaya mereka boleh mengusahakan toleransi antar suku, toleransi antar umat beragama, toleransi di setiap lapisan masyarakat. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin memiliki niat memecah belah negeri ini. Tuhan, kiranya mengubahkan mereka, menyadarkan mereka. Dan untuk kami gereja-gereja Tuhan supaya diberikan hati yang mau tetap mengasihi bangsa ini. Dan kami boleh hadir untuk menyatakan kasih Tuhan kepada masyarakat Indonesia, bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh pulihkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap gigih di dalam Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 让我们还没有开始读圣经跟思想神的话，我们一起祷告。 Bapa dalam surga, Bapa yang baik, 我们在天上的父， kami bersyukur kami bisa mengenal Engkau dan diselamatkan oleh Engkau. 我们感谢你，因为你能够拯救我们。 Kami berdoa Tuhan, 我们祷告， di dalam kehidupan kami yang naik turun, 在我们这个非常许多困难的日子当中， ada kalanya kami menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. 我们常常遇见许多困难。 Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, 求你帮助我们， memimpin kami dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu, 用你的话真理引导我们。 agar kami bisa mengerti bagaimana kami harus berjalan di dalam kehidupan ini. 使我们知道我们应该怎么样活在你的旨意当中。 Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. 主啊，用你的话来祝福我们， Buka pikiran kami, 开我们的心窍， buka hati kami, 开我们的心， agar kami bisa memahami dan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. 让我们明白你的话，而且实行你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣基督耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari saudara sekalian kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. 让我们一起翻开路加福音第18章第1到第8节。 Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan,
camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, 路加福音第18章第1。耶稣是一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准，后来心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇环绕我就给他伸冤吧，免得他常来缠磨我。”主说：“你们听着不义之官所说的话，神的选民昼夜服役他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸了冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信的吗？” Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika hidup kita menjadi susah, bagaimana kita bersikap? 当我们遇见苦难的时候，我们应该有怎么样的态度？ Ada orang yang menganggap bahwa jalan hidup manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditakdirkan. 有的人说我们的日子上帝已经命定了， Jadi mau senang mau susah semua sudah takdir dari Tuhan. 无论是忧苦是喜乐，一切都是上帝命定的。 Jadi kalau sekarang hidup saya susah, itu berarti takdir juga. 若是你遇见苦难，那个就是命运。 Kalau sudah takdir, ya sudah terima saja, terima dengan ikhlas. 若是已经上帝命定了，我们就要接受了。 Kalau tidak ikhlas, hidup tambah stres. 那我们若是不真诚的接受，我们自己会受伤。 Saudara, apakah orang Kristen juga berpikiran bersikap yang sama? 是不是我们基督徒也有这样同样的看法？ Tadi kita membaca teks tentang perumpamaan Tuhan Yesus. 刚才我们读到耶稣所设的比喻。 Nah, pada bagian awal, Lukas sudah menjelaskan bahwa tujuan perumpamaan itu adalah berdoa tak jemu-jemu. 在前面的部分，路加已经告诉我们，这个比喻的目的就是要我们常常祷告，不可灰心。 Bahasa asli kata yang diterjemahkan tak jemu-jemu itu berarti tak putus asa, tak menjadi lemah. 那么在原文里面，不可灰心就是你不断的一直继续下去。 Kalau kita simpulkan dengan satu kata, artinya gigih. Apa? Gigih. 意思就是说你要坚定的坚强下去。 Saudara sekalian, kisah itu tadi itu melibatkan dua orang tokoh. 在这个比喻里面，我们看到有2种的人物， yaitu janda dan hakim. 就是不义的官跟寡妇。 Janda yang tertindas dan hakim yang tidak takut akan Tuhan. 这个不义的官是不惧怕上帝，而这个寡妇是被压迫的。 Nah, nasib janda pada masa itu biasanya buruk. 我们看到有许多的寡妇的命运是非常的不好。 Mereka miskin, mereka tertindas, tidak ada yang membela, dan kalau mereka ada masalah. 他们很穷，他们受压，没有人来为他们伸冤。 Nah, dalam kisah ini nasib janda itu tambah buruk lagi. Oleh karena apa? Nama Karena dia berhadapan dengan hakim yang buruk. 在这一段经文，我们看到这个寡妇所面临的困难是更严重的，就是她遇见一个不义的官， Jadi benar-benar buruk. 所以她实在情况很不好。 Jadi kalau janda tadi itu berpandangan hidup itu takdir, 就是我们看，我们刚才讲到，人的生活是上帝所命定的， maka ya sudah terima nasib saja. 最好了，我们就接受这个命运， Tidak ada harapan bisa berubah. 没有希望。 Tapi saudara sekalian, janda ini tidak percaya takdir. 但是这个寡妇她不相信命运。 Saudara dan saya juga jangan percaya takdir. 弟兄姐妹们，我也不相信命运。 Lalu apa yang kita harus percaya?
那我们应该怎么样呢？ Saudara, kunci dari perikop ini ada pada ayat 7a. 那么这段经文的秘诀最重要的钥匙是第7节的下半节。 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? 神的选民，昼夜负义，他虽然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？ Ada dua hal yang penting di sini. 在这里有2样事情很重要， Dua hal yang kita bisa pelajari. 我们可以学习。 Yaitu bahwa pertama, Allah itu Allah yang hadir dan Allah yang adil. 上帝在每一个时刻他显现，他有在人的当中， Ia akan membenarkan orang-orang pilihannya. 他要为他的选民来伸冤。 Allah akan membela umatnya. 神要维护他的百姓， Dengan kata lain, Allah itu bukan Allah yang diam diri. 所以我们看到上帝不是一个不管人的上帝， Allah yang hanya menonton kehidupan manusia dari surga. 他只是在上面看人罢了。 Saudara tahun 90-an ada lagu yang populer. 你们知道在90年代有一首的诗歌很著名， Yaitu judulnya From a Distance. 就是 From a Distance 这一首诗， Yang penyanyinya Bette Midler. 他的这个人唱的是叫做 Better Reader。 Nah saudara, isi lagunya itu tentang perdamaian dunia. 他的这个诗歌的内容是世界的和平。 Nah saudara, ada satu kalimat yang diulang-ulang di dalam lagu itu. 在这个诗歌里面重复的讲一句话， God is watching us. God is watching from a distance. 他说上帝正在守住我们，看这个监察我们，但是从一个地方，从远处， Allah menonton, menyaksikan kita dari kejauhan. 神从远远的地方来看我们。 Saudara, tidak diceritakan bagaimana Allah itu terlibat di dalam perdamaian 他没 dunia 有 ini. 说到上帝怎么样为世界的和平和人的这个生活来参与， Allah hanya jadi penonton. 他不过是一个看的人。 Saudara, Allah yang kita percaya bukan Allah seperti itu. 我们所相信的上帝其实不是那么样， Ia bukan penonton drama kehidupan manusia. 他不是好像人这个上帝不是好像看戏剧看人一样， Ia adalah Allah yang hadir dan terlibat dalam sejarah. 他是上帝每一时刻都在人的当中，而且他干涉人的一切历史事件， Ia hidup dan tinggal di antara kita. 他活在人的当中。 Setiap hari Natal, saudara, 每一次我们圣诞节的时候， ada satu kata yang selalu diulang-ulang. 我们可以读到一句话，就是每一次都要重复 Yaitu Immanuel. 伊玛内利， Allah beserta kita. 上帝与我们同在， Ia dekat dengan kita. 他与我们相近， Ia pasti akan bertindak menolong orang-orang pilihannya. 他一定帮助他的选民。 Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. 在希伯来书4章15节这样讲， Sebab imam besar yang kita punya 我们的大祭司 bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 他并非不能够体恤我们的软弱， Sebaliknya, sama dengan kita, 但是他跟我们一样， ia telah dicobai, 因为他已经受试探， hanya tidak berbuat dosa. 只是他没有犯罪。 Saudara, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. 所以主耶稣是我们的大祭司。 Pertanyaannya, 所以有一个问题， apakah saudara dan saya merasakan kehadirannya, keadilannya? 你是不是感受得到上帝的这个与你的同在跟他的公义？ Kita mungkin tidak merasakan ia hadir, ia adil oleh karena apa? Karena kita mengharapkan ia bertindak menurut cara kita. 我们不感觉得到神跟我们同在，神是公义的，因为我们希望上帝跟我们同在是按照我们的方法。 Oh, mestinya Tuhan begini, mestinya dia menampakkan diri, dia memberikan mujizat. 上帝一定是要向我显现，而且行神迹。
Oh, mestinya musuh saya dikalahkan. 他应该是让我的仇敌败了。 Mestinya kita merasa lebih tahu dan 应 lebih 该 pandai 这样 daripada 这 Allah. 样，我们好像比上帝更聪明。 Saudara, kita sering menyanyikan lagu kehendak Tuhan jadikanlah. 我们常常说愿上帝的旨意成就， Tetapi yang kita inginkan adalah apa? 但是我们所要的是什么？ Kehendak saya jadikanlah. 让我的旨意成就， Caraku yang benar, caraku yang tepat. 我的方法，我的方式是最好的，是最对的。 Yang kedua, saudara, 第二， yaitu kita tidak merasakan kehadiran Tuhan karena apa? Karena kita menganggap Tuhan itu terlambat, berlambat-lambat. 我们有时候觉得上帝没有跟我们同在，因为上帝每一次做事都是很迟的。 Jadi kita punya harapan ia bertindak menurut waktu kita. 然后我们希望他为我们所做的事按照我们的时间， Bukan waktu Tuhan yang terbaik, tapi waktu saya yang terbaik. 不是上帝的时间最好，而是我的时间更好。 Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita harus percaya Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. 我们要相信上帝从来没有迟延。 Kalau ada kesan Tuhan itu menunda mengabulkan doa kita, 若是有一种的印象，上帝迟延答复我们的， pasti di balik itu ada maksud Tuhan yang lebih baik. 在那一个情况之下，一定有上帝最美好的旨意。 Seringkali penundaan itu justru menyelamatkan hidup kita. 因为有时候上帝的迟延对我们有一处，救了我们。 Tuhan Maha Tahu, 神是全知的 kita 神， ini tidak Maha Tahu. 我们不是全知的。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹 jika 们， Allah adalah Allah yang hadir dan adil, 所以我们要知道，上帝常常与我们同在，而且他是公义的。 lalu bagaimana kita harus bersikap? 我们应该有怎么样的态度呢？ Ini kita masuk ke poin kedua dari khotbah ini, 所以现在我们要看第二点， yaitu bahwa orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang gigih. 上帝的选民应该是一个非常坚定的，坚持到底。 Orang-orang pilihan Allah adalah orang yang paling gigih berdoa dan berusaha. 在祷告的事情上，在我们这个努力的事情上，我们是坚持到底。 Kalau kita yakin ia pasti hadir di tengah masalah kita, mengapa kita harus berdoa berusaha? 若是我们知道他一定来到我们当中，解决我们的问题，为什么我们还要一直祷告呢？ Bukankah kita cukup beriman dan berdiam diri saja? 我们不是有信心吗？ 我们静静的等候他， Saudara, justru di sini letak permasalahannya. 这个就是问题的症结。 Beriman itu berdoa dan berusaha. 你有信心，你一定祷告，而且你尽你的能力来做。 Semakin kita percaya kepada kekuasaan Tuhan, semakin kita gigih berdoa dan berusaha. 我们越相信上帝，我们就越多祷告，而且我们越尽我们的力量来做。 Dalam kasus janda ini, 那么在这个寡妇的事情上， mengapa ia terus berulang kali dia berulang 为 kali 什么他 memohon 不 kepada sang 断 hakim? 的重复的祈求？ Bukankah sebenarnya dia orang yang terpinggirkan, marginal, dia harus dapat pembelaan yang segera? 他不是一个非常卑微的人，呀？ Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Tidak segera dibela. 但是那个不义的官不很立刻就为他伸冤。 Karena apa? Karena alasan pertama. 第一个原因， Sudah jelas, hakimnya jahat. 这个不义的官是不好的。 Yang alasan kedua apa? 第二， Janda itu benar-benar miskin, tidak punya uang sama sekali untuk menyogok 那 hakim 个 itu. 寡妇真的很穷，她说没有办法去贿赂这个不义的官， Ia mungkin juga tidak punya sanak keluarga yang bisa menolong dia. 也没有亲戚可以帮助她。 Ia benar-benar tidak berdaya sehingga hanya mengandalkan berharap pada kemurahan hati hakim itu. 所以她实在没有办法，只有一个办法，就是要这个不义的官的怜悯。 Apa artinya bagi kita? 那这个对我们有什么意义呢？ Artinya 意思 Tuhan 就是说 ingin，kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. 上帝要我们全心全意依靠他， Bukan bergantung pada apa atau siapa. 我们不是要依靠任何一样的东西，或者依靠谁。 Jika kita harus terus-menerus berdoa dan tidak Woman- mendapat jawaban segera, 虽然没有得到很快的答复，
我们还是继续不断的要祷告。 Alasannya adalah agar kita jangan mengandalkan pada apa atau siapa. 我们就是不依靠别的，或者是依靠谁。 Saudara, kapan saudara berhenti berdoa? 嗯 Kapan kita berhenti berdoa? 我们什么时候停止祷告呢？ Yaitu ketika kita melihat ada solusinya. 就是当我们有看到有解决的办法。 Nah, solusi itu bisa berasal dari usaha kita atau orang lain membantu kita. 若是我们看到这个解决的办法，就是从我们的努力或者是别人的帮助。 Akan tetapi ketika kita sepenuhnya angkat tangan tidak lagi berdaya, 但是若是我们两个手举起来，我们表明我没有办法， tidak lagi melihat ada tanda-tanda solusi dari manapun juga, dari siapapun juga, 任何一个方面我们都看不到能够解决的。 maka disitulah kita berharap Tuhan yang turun tangan. 我们就在那个时候，我们就盼望上帝下手帮助我们。 Saat itulah kita sadar 那个时候，我们就醒悟过来， pertolongan kita hanya dari Tuhan. 我们的帮助自由从上帝来的。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya ingin kembali kepada judul khotbah hari ini, 我要回到今天的这个题目， hidup yang gigih. 我们要坚定坚强的活下去。 Apa itu gigih? 什么叫做坚定？ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 根据印尼文的字典， gigih artinya tetap teguh pada pendirian atau pikiran, keras hati, mengotot. 意思就是说，立定在自己所站的立场呀，坚持下去。 Di dalam kisah ini siapa yang gigih? 在这个比喻里面，我们看到谁是坚定的？ Oh jelas, jawabannya adalah janda itu. 就是寡妇， Ia teguh pada pendirian. 她站定自己的立场， Di dalam ia meminta keadilan dari她 hakim itu. 要求公义的对待， Itulah seharusnya sikap anak Tuhan. 这个就是她所表现的。 Jangan menyerah. 不要这个屈服， Jangan menyerah dalam doa dan berusaha. 在祷告跟我们的这个努力方面， Nantikan 我们不要屈服， waktu Tuhan menolong kita. 要等候上帝的时间来帮助我们， Nantikan cara Tuhan menolong kita. 等候上帝的方面的帮助。 Tetapi saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹 ada 们， sosok kedua di dalam kisah ini yang juga gigih. 我们在这里也看到另外一位，他也是非常的坚强， Yaitu siapa? 就是谁？ Itu Tuhan. 就是 Tuhan 上帝。 Tuhan teguh pada pendirian dalam hal memperhatikan, memedulikan kita. 上帝也站定他自己的立场，他关心我们，帮助我们。 Tuhan tidak pernah sedetik pun lalai pada kita. 他从来没有忽略我们， Ia Allah yang hadir, ia Allah yang adil. 他是每一时刻同在，跟人同在的，而且他是公义的。 Jadi berbeda sekali dengan hakim yang jahat itu. 所以跟那一个不义的官是非常大的分别。 Dalam kisah ini perumpamaan Tuhan Yesus menggunakan argumentasi dari kecil menuju besar. 所以我们从这个比喻里面看到，主耶稣从小的事情上看到大， Artinya begini, 意思就是说， jika hakim yang jahat saja akhirnya mengabulkan permohonan janda itu, 若是这个不义的官最后他也答应这个寡妇的要求，何况是我们的上帝？ Allah kita yang baik pasti akan 我 mengabulkan 们的 permohonan 上帝 kita. 那么的良善，他一定帮助我们。 Pertanyaannya, 现在的一个问题， apakah saudara sudah menjadi pribadi yang gigih? 你是不是有这样的一个坚定的心智？ Apakah saudara percaya kepada Allah yang gigih? 你相信这一位的上帝吗？ Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, Tuhan kami. 亲爱的天父， Tuhan yang mengasihi kami. 你爱我们， Tuhan yang hadir dan Tuhan yang adil bagi kami. 你每时刻跟我们同在，而且要为我们伸言运作你的公义。 Tuhan kami mau percaya kepadamu. 我们要相信你， Kami mau mengandalkanmu. 依靠你。 Bahkan kami mau menjadi orang yang gigih di dalam berdoa dan berjuang dalam kehidupan ini. 在祷告的事情上，我们尽我们的本分的事情上，我们要依靠你。 Tuhan tolong kami. 求你帮助我们， Karena kami sering menjadi lemah. 因为我们常常软弱， Kami sering menjadi
cepat putus asa. 我们常常灰心， Tuhan tolong kami, 求你帮助我们， beri kami kekuatan, 给我们力量， beri kami iman, 给我们信心， beri kami kegigihan 给我们坚定不移的心， di dalam berdoa dan berusaha. 在祷告跟我们尽本分的事情上， Dengarkan doa kami Tuhan. 听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak patah arang, tetap semangat, tetap gigih di dalam Tuhan. Sebab kita tahu kita bersandar pada lengan yang kekal yang akan memampukan kita menghadapi segala perkara. Sandarlah pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut. Ku takkan cemas, ku takkan takut. Sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari jemaat saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan 我们 menerima 大家一起起立， doa berkat ya. 领受祝福。 Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, 愿上帝的慈爱、 anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, 耶稣基督的恩惠、 persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus 圣灵的交通安慰， memberkati menyertai saudara sekalian 你祝福每一位， sekarang sampai selama-lamanya. 从今直到永远。 Amin. 阿门。 Silakan duduk, 请坐。 doa teduh. 阿门。